الفاتحة والسلام على شفيعنا رسول الله ولا رأينا بين الله جل وجل وجداتنا وعلى محمد وأخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا صلى الله عليه وسلم وسعد الكتاب والله وشاور الرحمن المغفور والإكرام في الجنة سر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم وعلى الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Salatul Kusufaini. Ini masuk kita kepada bab Salatul Kusufaini, yaitu masalah salat sembahyang gerhana. Salatul Kusufain, salat dua gerhana. Kalau kusuf satu gerhana, ini kusufain dua gerhana. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari yang terjadi, yang pernah sudah kita mengalaminya. As-salatu li khusufil qamari wa khusufis syamsi sunnatun muakkadatun. Sembahyang untuk gerhana bulan disebut khusuf, itu untuk bulan. Kalau khusufis syamsi untuk gerhana matahari. Jadi ada khusuf, ada kusuf. Jadi khusuf itu untuk gerhana bulan, kusuf untuk gerhana matahari. Hukumnya kedua-duanya adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkad itu artinya sangat dianjurkan, bilang hampir-hampir diwajibkan. Kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kita disuruh sholat sembahyang. Wabil jama'ati afdalu, dan dengan berjamaah sembahyang gerhana matahari atau bulan itu lebih afdal. Berjamaah artinya kada berjamaah pun boleh, namanya kada sampai turun berjamaah sembahyang sorongan, sunnahnya masih tetap terjadinya gerhana. Tapi berjamaah di sini hukumnya afdal, lebih utama berjamaah beramai-ramai. Wahia rakaatani, yaitu 2 rakaat sembahyangnya itu. Sembahyang gerhana itu 2 rakaat, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Wa kayfiyatuha, dan caranya, cara sembahyang gerhana itu antan wiya salatal khusufi awsat. Mata apa bulan itu sudah bilangnya sunnatul khusuf, nah matahari. Walaupun kalau dibuat lagi disebut mataharinya atau bulannya, nah, sudah termasuk. Usolli sunnatul khusuf atau untuk bulan, usolli sunnatul khusuf rakaataini. Kita jadi makmum buat makmuman, kalau dia jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Itu niatnya, lafaz niatnya. Thumma ba'da al-iftitahi wa ta'awudhi taqra'ul fatihata. Kemudian sesudah membaca doa iftitah. Nah, ada doa iftitahnya juga, sekalipun sembahyang sunnah. Sunnahnya itu muakkadah. Memang sunat ba'diyah qobliyah itu kada perlu beriftitah. Doa iftitah. Wa ta'awudhi
Dan disunatkan lagi ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum dia membaca Fatihah. Setelah Rahim baru baca alhamdulillahil alamin ila akhir. Taqra'ul Fatihah. Nah, tuntung baca Fatihah. Nah, terserah aja anak membaca surah. Biasa Jumat kita baca surahnya Sabbihis atau lainnya, terserah surahnya, terserah aja. Jadi kalau disebut, kalau ditentukan surah apa yang dibaca, nah, surah baca Fatihah yang paling wajibnya lo Fatihah. Nah, tuntung Fatihah ataupun surah dibacanya juga watarka'u, dan engkau ruku seperti mana biasa ruku. Tsumma tarfa'u ra'sak, kemudian engkau angkat kepala engkau minar ruku, daripada ruku. Nah, angkat kepala dari ruku berarti i'tidal. Tsumma ta'tadilu, kemudian i'tidal, angkat tadi sami Allahu liman hamidah. Dari ruku berarti ta'tadil, berdiri tegak, i'tidal namanya. Nah, setelah itu Bang, jangan sujud. Biasanya kita sembahyang sujud pulang langsung. Ini kada. Kenapa pulang? Setelah berdiri tadi itu summa taqra'ul Fatihata. Baca Fatihah pulang disuruh marratan tsaniyatan. Kali yang kedua. Berarti dalam rakaat itu dalam waktu berdiri dua Fatihahnya dua kali. Ini cara sembahyang khusuf atau kusuf. Sembahyang gerhana bulan atau gerhana matahari. Fatihahnya dua kali dibaca, artinya dua kali ruku, dua kali i'tidal sebelum sujud. Mbah ruku tadi, bacaan ruku, sami Allahu liman hamidah, baca pulang Fatihah yang kedua kalinya. Nah, terserah aja pulang, nak baca ayat kah? Baca ayat juga. Bedakan dengan ayat yang pertama, surahnya. Tsumma tarka'u wa ta'tadilu marratan tsaniyatan, kemudian kau ruku dan i'tidal yang kedua kalinya. Berarti dua kali ruku, dua kali i'tidalnya. Nah, setelah selesai dua kali tadi itu i'tidal, sudah sami Allah. Tsumma tasjudu as-sajdatain. Kemudian engkau sujud dua kali sujud. Nah, sujud saya ulang dua kali macam biasa. Tsumma tusalli raka'atan tsaniyatan, kemudian engkau sembahyang lagi, bangun lagi berdiri rakaat yang kedua. Biqiyamaini wa qira'ataini wa ruku'aini wa i'tidalaini wa sujudaini. Kau sembahyang rakaat yang kedua itu dengan dua kali qiyam, juga seperti mana rakaat pertama, dua kali qiyamnya berdirinya. Wa qira'at, dua bacaannya juga, dua kali membaca Fatihah, dua kali membaca surah, menjadi baca surah. Wa ruku'aini, dua kali ruku'nya. Wa i'tidalaini, dua kali i'tidalnya. Wa sujudaini, dua kali sujudnya. Sujud biasa kita dua kali dah. Tsumma tutimmus salata kasairus shalawat, kemudian engkau sempurnakanlah salat sembahyang itu kasairus shalawat, seperti mana seluruh sembahyang. Nah, seperti sembahyang biasa, kenapa-napa bacaan dalam salat dilepak dah. Bacaan rukunya, bacaan i'tidalnya sama Allah tadi, bacaan sujudnya, dua sujud, antara dua sujud, semua bacaan sama seperti itu. Nah, untuk menyempurnakannya, karena beda, yang beda tadi dua kali rukunya aja. Artinya mudah aja untuk sembahyang gerhana matahari ataupun bulan. Kalau seandainya kita tadi kada sempat, sudah orang ke masjid sudah takbir gitu, terus dia hanya nak turun dari rumah, nah sembahyangnya di rumah, nak mendapat pahala sunnah gerhana matahari atau bulan. Terlambatnya udah jauh, orang sudah sepasa sarakaat dapat sudah, orang hanya nak turun aja, nah baik sembahyang di rumah udah sampai ke masjid tuntungan juga orang. Baik main di rumah aja dapat aja pahala. Tapi tadi boleh sendiri, boleh berjamaah, cuma berjamaahnya lebih afdol. Nah, kadang gerhana kan cepat waktunya.
Bilangnya apalagi gerhana total jawabannya, nah orang sudah mulai takbir. Mataharinya tertutup seperti malam. Nah itu munnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kada terbuka lagi, kada bergerak lagi, nah bisa hancur dunia ini. Nah itu kebesaran Allah. Makanya kita disuruh tadarru', memohon kepada Allah, istighfar, meminta ampun. Jangan-jangan terjadi kiamat. Kalau bertobat banyak kibar, taubat terjadinya gerhana. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala menghendaki peredaran matahari, bulan yang diatur oleh Allah sudah, tapi bisa sewaktu-waktu terjadi gerhana. Wa yusannu an yajhara al-imamu bil qira'ati fil khusufi duna al-kusuf. Dan disunnahkan bahwa imam yajhar, disunatkan an yajharul imamu, bahwa imam itu menyaringkan, imam menyaring. Apa yang dinyaringkannya? Bil qiraati, dengan bacaannya. Setelah takbir baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, nyaringakan. Di mana tempatnya nyaring? Fil khusufi, pada gerhana bulan. Nah, jadi gerhana bulan itu yang menyaring itu baca Fatihah imamnya, baca surah imamnya, mendengarkan seperti mana semua yang kita berjamaah maghrib isya nyaring. Nah, itu gerhana bulan. Dunal kusufi, nah tidak gerhana matahari. Nah, dunal kusuf artinya jangan menyaring bilanya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadinya di siang hari, gerhana bulan terjadi malam. Nah, jadi nang malam menyaring, nang siang terjadinya gerhana matahari kadusah menyaring seperti mana sembahyang zuhur biimamannya, tapi imamnya sir. Nah, sir itu artinya kada menyaring, begemet aja bacaan imam, makanya takbir intiqal aja nang menyaring. Allahu Akbar menyaring, sami Allahu liman hamidah menyaring, untuk mengomandu makmum yang di belakang tahu artinya perpindahan imam antara ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Nah, setelah selesai sembahyang gerhana matahari ataupun bulan, disunnahkan lagi thumma yakhutubu ba'da sholati khutbataini ka khutbatail jumu'ah. Kemudian berkhutbah imamnya, khutbah sesudah salat, dua kali khutbataini, seperti mana dua khutbahnya sembahyang Jumat. Nah, bisa andainya kada khutbahnya kalau saja lain Jumat, punya kada khutbah Jumat, ada sah sembahyang Jumatnya. Tapi gerhana karena bisa karena akunnya ada khotibnya aja, imamnya ada. Ayo tunjuk sudah kada suah khutbah. Nah, ada bagus memberikan peringatan kepada jamaah untuk khutbah, untuk memperingatkan. Apa tujuannya? Ya hussun nasa fihi ma'alat tawbah minadz dzunub, menganjurkan kepada orang-orang pada khutbah keduanya, khutbah pertama, khutbah kedua, khutbah gerhana bulan, gerhana matahari, bukan khutbah kedua khutbah, tapi khutbah untuk dua gerhana. Fihi ma itu himanya kembali kepada gerhana, bukan kembali kepada dua khutbah. Jadi khutbah pertama itu yang memberikan nasihat untuk apa? Alat taubah, menganjurkan, ya khusus menganjurkan, khatib menganjurkan kepada orang-orang di dalam dua khutbah gerhana dan bulan untuk bertaubat minadz dzunubi, daripada dosa. Nah, itu yang kita khawatirin itu gerhana kalau kada terbuka lagi timbul malam balawasan. Enggak bangun malam balawasan. Kadap
matahari kan timbul lagi, apa istilahnya itu, melengket, ada mau terpisah. Nah ini disuruh kita bertobat, dianjurkan bertobat daripada segala dosa. Wa ala fi'lil khair, dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Apa kebaikan diantaranya yang penting di sini disuruh min shadaqatin wa ghairiha, daripada bersedekah, disuruh berbuat baiknya banyaki sedekah, karena sedekah ini banyak benar manfaatnya. Di antaranya as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Apalagi sedekahnya itu sir. Nah, itu di hadis khusus ada mengatakan shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara rahasia, kada terang-terangan, ditutup-tutupinya sedekahnya, itu dapat memadamkan murkanya Allah. Allah hendak sarik kerja di dalam kita. Kalau kita bersedekah sir, sedekah sir artinya orang lain kada tahu kita bersedekah, bersembunyi sedekah. Atau malam-malam dia turun dari rumah, lihatnya orang sudah guringan tengah malam jam 12 jam 1, guringan sunyi rumah orang, bawanya duit, buatnya di amplop, andak di muka rumah orang, masukkan di bawah lawang 50.000, berapa paket miskin yang dicarinya, 50.000. Besok kan orang buka lawang rumah ada duit 50.000. Nah itu bersyukur tuh, ampun rumah orang fakir melihat, berterima kasih, bersyukur dan mendoakan kepada orang yang bersedekah sir tadi itu. Nah itu Allah ridho, Allah senang. Nang asalnya sarik lawan kita, kada jadi sarik tuh. Nang kita tuh banyak dosa, sedekah sir dia banyak. Tapi jangan dibuka lagi kalau sudah sir. Sudah kita bersedekah menyembunyikan sedekah, esoknya fakir miskin di luar rumah berkesah-kesah, tadi ada orang buka lawang, ada amplop, bang, ada juga ya sebelah bang, ada juga ya, siapa lagi yang bersedekah sir? Kada sabar lagi nang dengar ampun nang bersedekah. Nah itu aku tadi, nah tak buka rahasia. Aku nama andaki malam tadinya apa pada pulang maka jauh yang udah kasir diam-diam aja udah wallahu alam. Allah nama andaki siapa yang bersedekah kada tahu, tak bisa dibuka-buka. Itu namanya sedekah kasir, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mun kita buka pulang nak jadi sedekah kasir, nah ya Tuhan nih dan nak sarik kada jadi tadi terbalik bersarik pulang marah pulang Allah. Kadang-kadang itu ada sadar kita bangun malam ke tahajud, sudah kenang tahunya seorang orang guringan, seorang bangun sembahyang berapa atau banyak berapa rakaat sembahyang, kada usah diingatkan lagi tuh Allah lawan kita aja tuh berdua. Ini kadang-kadang tak ya dulu warung kena ngantuk kesah ngantuk pun sama kenapa ya ngantuk malam tadi tahajud ya. Nah malam tadi 10 orang ke atas bayang ya, tak goyah pulang, diam-diam aja. Karena kau menjaga rahasia. Jadi itulah disuruh kita beramal-amal baik dan merahasiakannya hanya dengan Allah yang tahu. Apapun perbuatan baik kita, sedapat mungkin kita tutupi agar kebaikan kita yang kita buat tadi tidak ada riyaknya. Karena riyak ini termasuk asyirkul aswaru ar-riya'u. Syirik kecil itu adalah riyak. Hati harus menjaga, merasa itu, merasa ini, merasa ini yang berbuat baik, merasa ini yang lebih daripada orang. Nah itu hati alih menjaganya. Makanya kalau sudah tertutup tadi itu dengan tahunya, udah jangan dibuka-buka lagi dah. Dan kita aja dengan Allah. Artinya manusia memang kada perlu tahu. Yang kita berbuat baik itu kada perlu tahu.
berhasil dengan Allah, itu yang lebih utama. Derajat orang pun diangkat oleh Allah karena dia dengan Allah. Tapi kalau untuk manusia, minta puji oleh manusia, minta sanjung oleh manusia, nah itu Allah akan marah dan murka. Hikmatul salatil kusufain. Nah, kemudian masuk kepada hikmahnya. Apa hikmah sembahyang dua gerhana ini, gerhana bulan atau gerhana matahari? Wa hikmatu hadhihi salati hiya tadhkirun billahi ta'ala al-qadir ala kulli shay'in wa minhu izharu hadzal manzaril qarib. Hikmah ini salat gerhana yaitu tazkirun billah, mengingat tazkir dengan Allah Ta'ala yang maha kuasa, al-qadir ala kulli syai', maha kuasa atas setiap sesuatu, Allah. Nah, kita ingat, oh ini kuasa Allah, bisa menyatukan bulan dengan matahari, padahal dalam pemikiran kita sepanjang masa matahari tidak bertemu dengan bulan. Pagi terbit matahari, bulan tenggelam. Tenggelam matahari di sore hari maghrib, bulan timbul. Nah, jadi selalu berselisih. Tapi dengan kuasa Allah bisa mempertemukannya, yaitu dengan terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, berarti kuasanya Allah luar biasa. Berarti Allah yang mengatur segala-galanya, kalau manusia tidak akan sanggup. Wa minhu, dan setengah daripadanya, izharu hadzal manzar, nampaknya ini pemandangan al-gharib, yang aneh, yang asing bagi kita, melihat terjadinya gerhana. Sangat indah terjadi di langit yang nampak kita lihat. Nah, itu orang yang sudah menemui gerhana-gerhana. Wa'tirafun bi annahu wahdahu alladhi yastahiqqu an yu'bada duna siwa. Ini hikmahnya lagi, yaitu i'tiraf, pengakuan. I'tiraf, pengakuan kita nih dengan bahwasanya wahdahu, sendiriannya Allah, itu berarti wahdahu, hu-nya Allah, sendiriannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhak, alladzi yastahiqqu, yang berhak an yu'bada, yang berhak agar dia disembah. Yu'bad, Allah berhak disembah. Duna siwahu, tidak berhak selainnya. Nah, duna tidak, siwahu selainnya, ay ghairahu. Artinya yang selain Allah tidak berhak disembah. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, makanya dikatakan mensekutukan Allah, syirik. Nah, syirik ini karena ampunannya. Nah, jadi ada diantaranya makhluk Tuhan, hamba Tuhan, manusia yang menyembah selainnya, selain Allah. Kada bersyukur Allah menciptakannya, yang disembahnya lain. Nah, bahkan sampai ada juga yang menyembah matahari. Yang terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, ada penyembah matahari itu. Makanya kita dilarang kalau sembahyang waktu guru bisyams, tenggelamnya matahari, jangan sampai sembahyang di situ, kada boleh. Haram, diharamkan sembahyang guru bisyams pas waktu tenggelam matahari. Bayang aja sudah 2 rakaat sunat, hukumnya haram. Kenapa? Seperti mana dianggap menyembah matahari itu orang-orang Jepang. Bila sudah menjelang matahari tenggelam, nah pada badannya dia menyembah matahari, disembahnya. Matahari diagungkannya, karena dianggapnya matahari Tuhannya.
dianggapnya matahari yang memberikan manfaat semuanya, terjadinya sinar cahayanya bisa menumpul keluar, harus sekali-kali keluar karena sinar matahari itu vitamin D, ada vitamin D memang kena biri-biri itu ya, kena berjamur-jamur matahari keluar. Nah, jadi hikmahnya besar ini matahari. Nah, lalu orang-orang Jepang tuh dianggapnya matahari nang hebat, dianggapnya matahari nang berkuasa segala-galanya untuk menjadikan itu dan ini. Nah, salah. Lalu disembah, salah. Nang berhak disembah hanya Allah, bukan selain Allah. Jadi apapun yang dianggap kita hebat, tapi selain Allah bukan Tuhan. Karena Allah itu ma siwa al-alam, ma siwa Allah. Alam disebut alam itu selain Allah. Nah, jadi nang selain Allah alam. Ya, dunia dan isinya, termasuk langit. Harusnya selain Allah itu alam dah, baharu dah. Nang kekal abadi tetap Allah aja. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini hancur, binasa, fanin, binasa, hancur, rusak. Tapi nang yabqa, nang kekal, kada hancur, kada rusak. Wajhu rabbik, zat Allah, zat Tuhanmu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dzul jalal wal ikram, yang mempunyai jalal, keagungan, kemuliaan hanya Allah. Yang lain hina semuanya, rusak semuanya. Makanya kita sebagai hamba, sebagai makhluk tidak boleh menyombongkan dirinya, sekalipun dia hebat, sekalipun dia ternama, ulama besar misalnya, hebat ilmunya, ada boleh menyombongkan diri. Apalagi masalah ilmu, sudah Allah sebut, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan kepada kamu semua, kata Tuhan, melainkan sedikit tuh ilmu. Kenapa sombongan? Tuhan mengadakan sedikit ilmu Tuhan. Kal bahri, contoh ilmu Tuhan seperti lautan. Ilmu kita hanya setitik air di laut. Ibarat jarum dimasukkan ke dalam laut, diangkat, ada di ujung jarum ada setetes air. Nah, dikit banget. Yang setetes air sedikit ini dibagi Tuhan seluruhnya. Nah, ilmu. Nah, itu ilmu orang. Ilmu Tuhan Pak, lautnya tadi itu. Nah, kayak anak menandingi, nak menyaingi. Nah, sifat 20 Allah. Alim, khabir, basir, sami', maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui semua. Bahkan sampai diumpamakan dunia dan isinya ini kecil di hadapan Allah. Nah, sudah juga sering diumpamakan bagaikan gadur diisi dengan batu kerikil halus-halus. Allah memandang di hadapannya. Dunia seperti itu kecilnya di hadapan Allah. Tidak ada yang tertutup baginya, semua nampak makhluk yang ada di dalam dunia ini bagaikan gadur aja halusnya, tidak ada yang tersembunyi. Nah, itu maha alim mengetahuinya Allah, maha basir melihatnya Allah dengan dunia dan isinya, makhluknya. Bahkan sampai-sampai pengetahuannya Allah, daun satu lembar yang gugur pun di muka bumi ini Allah mengetahuinya. Gugur daun. Nah, kita terbatas. Pohon daun, apa pohon di muka rumah kita aja. Awalah tahu daun manang gugur selembar tadi, nang mana di mana tadi gugurnya. Betuyuk udah di bawah. Hitung aja kada kawa dah. Berapa dampar daun satu pohonnya hanya. Bagaimana kalau seluruh dunia? Itu semua Allah tahu. Gugurnya daun selembar pun dia tahu. Maha melihatnya Allah pula. Semua makhluknya sekecil apapun diketahui dan dilihatnya. Nah, mata kita terbatas. Semut di hadapan aja kita ada melihat dah. Bagi semutnya hilang.
berjalan di atas menghirang juga mah gitu ya, kalau kelihatan. Kalau Tuhan melihat, jangankan melihat semut menghirang, gerak-gerik semut diketahui, langkahan kaki semut kedengaran Tuhan. Itu maha mendengarnya Allah Sami. Kita antek di telapak tangan di samut dengarkan, ini kadang-kadang dia belangkah, saking halusnya samut, teringatnya samut. Tapi Allah maha mendengar. Setiap sesuatu yang bergerak pasti ada bunyi. Nah ini, setiap sesuatu yang bergerak ada tuh bunyinya, kita jarang kadang mendengar. Jadi sampai langkahan-langkahan binatang pun sekecil apapun ada bunyi itu. Allah mendengar, saking maha mendengarnya. Apalagi penderannya didengar oleh Allah. Kita yang ada mendengar, mereka binatang-binatang pun berpender. Samut sekecil apapun dia berpender bersama-samanya. Nah mendengar tuh kuperan marah. Makoli. Ibu nguli kuperan. Nah seperti Allah kayaknya mendengar hebatnya, seperti Nabi berkomunikasi hebatnya. Nabi gak ada, wali gak ada seorang. Nah, lain Nabi Sulaiman itu mukjizat. Kalau para Nabi Sulaiman mukjizat, memang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman mendengar samud berucap dan mengerti bahasa samud. Itu Nabi Sulaiman ada nas dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml. Nah, gue pernah dapat wahyu di mana? Ada bahasa samud saja, bahasa cacing lah, bahasa apa-apa, sampai berkomunikasi lawan malaikat lah, lawan bidadari lah, bisa mengiono, ngeramput banget. Kesini hebatnya. Nah itu, hati-hati kita. Jangan terpengaruh dengan keadaan lah. Aliran-aliran namanya menyesatkan kepada kita, jangan terpengaruh. Memang kada semestinya. Nah, apalagi kalau sekali-kali menyampaikan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, Quran hadis yang ada dibacakannya, ini ayat, ini hadis, menerangkan untuk syariat Nabi Muhammad. Karena ada juga timbul bunyinya apa? Makoli. Itu juga bolak-balik. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semua apa yang kita dengar, kita pelajari, dan mendapat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sampai di sini dulu pengajian kita, karena di sini ada undangan haul di Sekumpul, ada acara di Gang Hijrah. Sampai sini aja dulu. Sirin Nabi wa Nabi Musallatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.